Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 180 berkata tidak sesuai. Iya, suara Ricky Mo sangat santai. Kamu menelponku hanya untuk mengatakan ini. Tidak semuanya. Lalu apalagi yang ingin kamu katakan kepadaku? Suara Ricky Mo masih tetap santai, tetapi Amandamu merasakan sesuatu yang tidak biasa dari perkataannya. Tidak ada lagi. Tiba-tiba dia tidak berani menyebutkan masalah Peter Si lagi. Kamu di mana? Aku akan mendatangimu. Ricky Mo berbicara sambil mengambil kunci mobil dan berjalan keluar. Kemana kamu pergi? James Gu melihat Ricky Mo berjalan pergi dengan membawa kunci mobil, dan berkata dengan terkejut. Kamu bukan ingin pergi mencari Peter Si untuk berkelahi bukan? Dia tidak di perusahaan. Ricky Mo mengabaikan omong kosongnya dan langsung pergi. Ricky Mo mengatakan ingin pergi mencarinya. Amandamu terpaksa mencari restoran di dekat restoran teh untuk duduk dan menunggu Ricky Mo. Dia memilih posisi di dekat jendela dan tatapan matanya selalu tertuju ke luar jendela. Dengan begitu ketika Ricky Mo datang, dia bisa melihatnya. Ricky Mo datang dengan cepat, Amandamu menelponnya. Dia memarkirkan mobil dan berjalan masuk ke restoran. Amandamu tersenyum. Kamu mau minum apa? Aku memesan secangkir lemon tea untukmu. Lemon tea. Minuman yang diminum wanita. Ricky Mo mengangkat alisnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia duduk, dia langsung berkata, bukankah saat ini kamu seharusnya berada di perusahaan? Dengan kata lain, Amandamu bisa muncul di sini, itu pasti karena ada sesuatu atau seseorang mengajaknya bertemu. Amandamu tahu bahwa dia sudah ketahuan, otak Ricky Mo terlalu pintar, tidak ada yang bisa ia sembunyikan darinya. Dia tidak punya pilihan lain selain menceritakan semuanya kepada Ricky Mo. Ricky Mo tidak segera berbicara setelah mendengarnya, dia hanya menatapnya sejenak dengan mata muram. Sampai Amandamu merasa punggungnya merinding karena ditatap olehnya, dia baru berkata dengan perlahan. Jadi, setelah mengetahui bahwa kamu dan Peter Si masuk di pencarian panas, orang pertama yang kamu cari adalah Peter Si. Amandamu bisa mendengar aroma kemarahannya dari kalimatnya itu. Seolah-olah jika kalimat berikutnya dia mengatakan itu salah, dia bisa menyalakan api kemarahan Ricky Mo. Dia berpikir sejenak, dia memikirkan perkataan yang bisa menyenangkan dan menenangkan kemarahan Ricky Mo. Dia melirik ke samping, dan melihat Herman Mo dan Ronnie Mo. Ronnie Mo adalah nama kakek Mo. Mereka berdua kebetulan baru keluar dari restoran teh, dan keduanya berjalan satu di depan dan satu di belakang. Jaraknya agak jauh, jadi Amandamu tidak bisa melihat ekspresi mereka berdua, tetapi dia bisa merasakan suasana di antara mereka tampaknya tidak terlalu baik. Amandamu menunjuk ke tempat di mana mereka berdua berada, dan berkata kepada Ricky Mo. Mengapa ayahmu dan kakek ada di sana? Ricky Mo menoleh ke belakang dan melihat Herman Mo dan Ronnie Mo. Dia sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan tenang. Restoran teh itu adalah milik perusahaan Mo. Orang-orang keluarga Mo sering minum teh di sana untuk membicarakan berbagai hal. Amandamu mengangguk. Oh. Dia menghela napas dalam hatinya, industri milik perusahaan Mo benar-benar tak terhitung jumlahnya. Dengan black card yang diberikan kakek kepadamu, kamu bisa pergi ke semua restoran, hotel, dan tempat hiburan yang dioperasikan oleh perusahaan Mo sesukamu. Ricky Mo berkata kepada Amandamu, tetapi matanya masih melihat keluar jendela. Pada saat ini, Ronnie Mo telah berjalan ke depan mobil, pengawal yang di samping membuka pintu untuknya, dan dia membungkuk lalu masuk ke dalam mobil. Sebelum mobil melaju,
dia melambaikan tangan kepada Herman Mo dari jendela, dan tidak tahu apa yang dia katakan. Kemudian mobil melaju. Herman Mo menyaksikan mobil Ronnie Mo pergi sebelum kembali ke mobilnya sendiri. Itu hanya ayah dan anak janjian untuk minum teh bersama, tidak ada yang istimewa tentang hal itu, hanya saja. Tadi kamu bilang, ketika Kak Peter keluar dari sana, ia terlihat seperti linglung. Ricky Mo menarik tatapan matanya dan menatap Amanda Mo. Amanda Mo masih terkejut dengan apa yang dikatakan Ricky Mo sebelumnya. Dia sekarang merasa, Clarissa Mo mengatakan bahwa dia memanjat untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, itu memang benar-benar bukan salahnya. Hadiah yang diberikan kakek Mo sangat berharga. Iya, kemudian aku mengiriminya WeChat dan menelponnya, tetapi dia mengabaikanku. Berbicara tentang hal Peter sih, wajah Amanda Mo langsung menjadi serius. Aku rasa orang yang lembut seperti Kak Peter. Hanya karena masalah pencarian panas saja, itu pasti tidak akan membuatnya seperti itu. Mungkin ada sesuatu hal lain yang terjadi, dan masalah itu mungkin baginya. Amanda Mo terdiam sesaat, dan menambahkannya. Pukulan yang sangat besar. Dia bisa menunjukkan ekspresi yang begitu kasihan, bukankah karena mendapatkan pukulan besar? Selain itu, ketika dia menyuruhku datang, dia masih sangat normal. Pasti ada hal lain yang terjadi padanya pada saat aku kesini, tetapi hal apa yang bisa terjadi padanya dalam waktu yang begitu singkat? Amanda Mo menganalisisnya sambil mengangguk, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Dia langsung mendongak dan melihat tatapan mata Ricky Mo sedang menatapnya dengan erat. Kenapa? Apakah yang aku katakan salah? Amanda Mo bertanya dengan ragu sambil memegang gelas di depannya. Kamu memiliki nomor teleponnya dan WeChat-nya, hubungan kalian cukup baik. Ricky Mo menatapnya dengan senyuman sinis, suaranya lembut dan lambat, itu terdengar agak mengerikan. Amanda Mo. Dia berkata begitu banyak, dan perhatian Ricky Mo ternyata tertuju pada hal ini. Dia baru ingin menjelaskannya, lalu Ricky Mo berkata dengan pelan, kamu tidak menambahkan WeChat-ku. Ini terdengar seperti ada perasaan sedih yang aneh. Amanda Mo bergegas mengeluarkan ponselnya. Aku akan menambahkanmu, aku akan menambahkan WeChat-mu sekarang. Alasan utamanya adalah karena Ricky Mo biasanya tidak suka mengirim pesan atau semacamnya, bahkan dia berpikir bahwa Ricky Mo si tuan muda ini, mungkin tidak menggunakan WeChat. Tidak perlu, ujar Ricky Mo dengan acuh tak acuh, ia memalingkan kepalanya ke samping. Tetapi ponselnya masih diletakkan di atas meja. Seorang pria yang berkata tidak sesuai dengan hatinya. Amanda Mo bergegas mengambil ponselnya dan menambahkan pertemanan WeChat-nya. Kemudian mengembalikan ponselnya dengan nada halus. Sudah aku tambahkan. Ricky Mo meliriknya, dan mengambil ponselnya setelah 2 detik dengan sikap angkuh. Ketika dia melihat catatan di atasnya, dia mengerutkan kening. Apa yang kamu tulis ini? Amanda Mo berkata. Nama. Ricky Mo meliriknya, jari panjangnya bergerak di layar ponsel, dan melemparkan ponselnya kepadanya, kemudian menatapnya dengan seksama. Amanda Mo meliriknya dan menyadari bahwa catatan yang diberikan padanya diubah menjadi istri. Sangat jelas, maksudnya adalah agar dia mengubah daftar nama pertemanannya menjadi catatan yang sesuai. Dia berpura-pura tidak mengerti, tetapi Ricky Mo terus menatapnya, dan dia terpaksa mengubahnya dengan enggan. Dia merasa bahwa Ricky Mo jika serius, keras kepala seperti anak kecil. Sekarang sudah diubah. Setelah mengubahnya, dia menyerahkan ponselnya kepada Ricky Mo. Ricky Mo menunjukkan ekspresi puas di matanya, dia berdiri. Apakah kamu ingin kembali ke perusahaan? Aku akan mengantarmu. Iya. Amanda Mo berdiri dan ketika ia hendak meraih tasnya, Ricky Mo mengambil 1 langkah lebih dulu dan mengambil tasnya. Bersambung.